Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan dusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, aku pun memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Siapa yang benar, ia akan menjadikan kilat di dalam bait suci Allahmu, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan menuliskan nama Allahmu, nama kota Allahmu, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allahmu, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Atas pujiannya Tuhan saudara yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam. Shalom. Kenso kelas 1 SMP pulang sekolah, dia memberitahukan mamanya bahwa ada pertemuan antara guru-guru dan juga orang-orang tua serta anak-anak atau siswa. Lalu mamanya bilang begini, Kenso, mama akan hadir. Kenso kaget karena sejak dia di TK sampai SD, mamanya tidak ikut pertemuan. Kenapa? Karena muka mamanya itu lebam, hitam, ya, kayak gorengan begitu. Si Kenso bergumul karena dia malu. Tapi di hari pertemuan mamanya datang, Kenso diam-diam saja. Dia malu. Kenapa sih dalam hatinya mama harus ikut? Selama ini kan mama gak mau ikut. Nah, kemudian terjadilah dialog. Sesudah itu ada acara rehat, mereka minum, ada snack yang disiapkan sekolah. Lalu teman-teman Kenso datang kepada ibunya Kenso. Ibu, mohon maaf, mau nanya, kenapa mukanya separuh lebam, hitam kayak gorengan? Lalu kemudian mamanya Kenso bilang begini, nah, dulu waktu Kenso masih bayi, rumah kami kebakar. Dan saat itu saya sudah di luar, kemudian tidak ada yang berani masuk. Saya masuk, lalu kemudian saya menerobos api yang sudah menyala besar itu, dan akhirnya saya kemudian mengangkat bayi saya. Ketika saya keluar, ada satu tiang yang sudah roboh kemudian menimpa saya, sehingga saya kata orang pingsan. Lalu kemudian saya diselamatkan oleh para petugas kebakaran, dan Kenso masih ada dalam dekapan saya. Ya aman. Kenso